Oke, shalom, 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 shalom. Suaranya terdengar jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Oke, ya shalom semuanya teman-teman di Cool Faithfulness ya. Terima kasih telah diundang di sini untuk bisa sharing-sharing ya. Kita sama-sama sharing lah ya. Gitu ya. Terima kasih Owen ya udah ngajakin Cici ke sini untuk bisa ya sedikit-sedikit berbagi cerita atau mungkin curhat kali ya. Gitu ya tentang sedikit kisah hidup yang Cici alami gitu ya. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Gracia Carolina dan sekarang usianya 24 tahun. 24 tahun tahun ini 25 tapi belum belum ulang tahun jadi masih 24. Dan tinggalnya di daerah Jakarta, tinggal sama orang tua sama keluarga gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang ingin saya saksikan di sini kurang lebihnya tentang diri saya ya. Maksudnya gini, saya ini punya keterbatasan teman-teman, ya keterbatasan penglihatan gitu. Jadi penglihatan saya nih sekitar tinggal 10%. Ya 10% ya udah dikit banget gitu ya. Bahkan mungkin kurang kali ya 5% teman-teman. Jadi nggak bisa melihat wajah teman-teman yang mungkin cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu nggak bisa. Bahkan dari wajah sendiri aja nggak bisa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tahu karena Tuhan itu adalah Tuhan ya. Jadi ingin menceritakan sedikit pengalaman yang pernah dialami gitu ya bersama dengan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Jadi saya tuh dari usia 6 tahun itu sama seperti teman-teman, pasti seperti adik-adik semuanya ya, masuk ke SD kelas 1 dimasukin sama orang tua begitu ya, ke sekolah biasa gitu, sekolah umum itu 6 tahun. Saya masih bisa main seperti anak-anak pada umumnya ya, seperti teman-teman pada umumnya begitu ya, lari sana, lari sini gitu ya. Tapi ketika masuk di SD kelas 1 itu, saya nggak bisa lihat tulisan di papan tulis, teman-teman. Saya nggak kelihatan tuh. Saya harus deket-deket banget ngelihatnya. Dan itu juga tetap nggak bisa apa ya, nggak bisa jelas gitu, nggak bisa jelas. Dan saya juga nggak bisa melihat tulisan di buku atau di teks di buku teks seperti itu ya, nggak bisa. Dan akhirnya singkat cerita guru di sana menyatakan kepada orang tua saya agar saya diperiksakan penglihatannya matanya, kenapa begitu ya, kenapa bisa seperti itu, padahal secara bola mata fisik mungkin nggak terlalu terlihat ada kerusakan gitu. Nah, tetapi ternyata ketika diperiksakan ke dokter, ternyata saya mengalami satu penyakit teman-teman yang namanya retinitis pigmentosa. Ya, retinitis dari kata retina, pigmentosa itu dari kata pigment. Nah, jadi di retina saya ini ada semacam kayak pigmen gitu. Pigmen-pigmen. Kita kan kulit juga punya ya pigmen-pigmen yang membuat kulit kita jadi berwarna, gitu, rambut kita berwarna. Nah, jadi di mata saya ini ada semacam pigmen yang tumbuh gitu ya, teman-teman. Nah, pigmen inilah yang akhirnya menghalangi, sorry sebentar, yang menghalangi penglihatan mata saya gitu ya. Nah, jadi pada saat itu dokter menyatakan kepada saya pada saat itu ya, kepada orang tua saya juga bahwa eh, lambat laun mungkin Gracia ini akan berada di dalam gelap gitu ya, nggak bakal bisa lihat sama sekali gitu. Kalau dulu saya masih bisa kenalin wajah orang tua saya, tapi sekarang udah nggak bisa teman-teman. Kalau dulu masih bisa, tapi semakin tahun bertambah itu ya, semakin bertambahnya umur, uh, sorry ya, semakin bertambahnya umur itu, ya pigmen itu semakin banyak dan semakin menutupi retina, sehingga saya semakin nggak bisa lihat. Dan singkat cerita, teman-teman, ya di usia 6 tahun itu saya harus dikeluarkan dari sekolah karena nggak bisa ngikutin pelajaran, karena nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa mengikuti pelajaran, harus dikeluarin gitu ya teman-teman. Sebagai anak yang ya pada umumnya ya mungkin seperti teman-teman juga, saya juga pasti pernah merasa sedih gitu ya ketika dikeluarkan dari sekolah, saya nggak bisa sekolah lagi, tapi teman-teman saya di sekitar saya tetap sekolah dan saudara saya tetap sekolah gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita teman-teman, saya beranjak dewasa sampai usia 13 tahun, saya ngalamin down. Downnya kenapa? Karena pada saat itu saya merasa nggak punya teman. Saya nggak ada teman yang mau main sama saya gitu ya, karena saya seringnya diejek gitu, saya sering nabrak, sering jatuh, sering kesandung.
Dan yang lebih sedihnya lagi, pada saat itu saya udah berpikir bahwa kalau saya nggak sekolah, gimana saya mau bisa kerja, gimana saya mau bisa punya teman, ya kan? Coba teman-teman bayangin gitu ya, pada saat itu situasinya seperti apa. Situasinya benar-benar saya tuh di rumah sendirian, nggak punya teman, nggak sekolah, nggak tahu masa depannya gimana, masa depannya suram dan sebagainya, sudah pasti pada saat itu yang saya pikirkan. Tapi inilah luar biasanya Tuhan kita ya, teman-teman. Tuhan kita tuh nggak pernah meninggalkan kita. Pada saat usia 14 tahun itu saya mencoba untuk mencari Tuhan, teman-teman. Saya berpikir bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya gitu ya. Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya karena Alkitab berkata kan, firman Tuhan berkata bahwa orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar gitu, yang bisu berbicara. Dan pada saat itu saya mencari Tuhan untuk kesembuhan itu, teman-teman ya. Emang ini satu motivasi yang salah dan ini yang ingin saya sharingkan juga ya. Jadi ketika itu ya saya di satu momen selama 2 tahun itu ya benar-benar minta sama Tuhan untuk sembuh, sembuh, sembuh dan sembuh. Saya nggak ada pemikiran lain untuk menyenangkan Tuhan selain diri saya sembuh gitu ya. Jadi saya ke gereja bukan untuk menyenangkan Tuhan, saya mungkin cool kayak gini bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk sembuh. Dan itu motivasi yang salah, teman-teman. Tapi inilah baiknya Tuhan kita, teman-teman. Tuhan kita nggak pernah menghakimi kita, nggak pernah menjudge kita begitu ya, karena Tuhan kita mengerti gitu ya, Tuhan kita turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan singkat cerita, pada saat usia saya 16 tahun, teman-teman, saya pada saat itu tanya Tuhan gitu ya, tanya Tuhan, Tuhan, uh, Tuhan mau apa sih dalam hidup saya gitu ya? Kok saya masih begini-begini aja Tuhan, saya udah rajin ke gereja, saya udah rajin baca Alkitab, kok masih gini-gini aja ya gitu. Sampai satu momen di mana satu hari uh, saya dijamah oleh Tuhan gitu ya. Pada saat itu saya berada di dalam kamar, teman-teman, lagi di kamar sendirian, nangis, doa sama Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, tapi hati ngedumel gitu ya, hati tetap ngedumel. Tapi itulah baiknya Tuhan ya. Tuhan um, mencurahkan kasih-Nya ketika itu, menjamah hati saya dan ya itu, hati saya benar-benar terjamah dan pemikiran saya pada saat itu benar-benar berubah drastis ya. Inilah yang saya bisa katakan bahwa mujizat itu ada, teman-teman ya. Mungkin nggak secara fisik, tapi Tuhan mengubahkan pemikiran saya pada saat itu, hati saya, dan Tuhan bilang bahwa uh, Tuhan akan memberikan segala yang terbaik gitu ya. Tuhan akan memberikan segala yang terbaik. Lebih daripada kesembuhan secara fisik, tapi Tuhan akan memberikan kesembuhan secara hati, secara rohani gitu ya. Tuhan akan memberikan damai, akan memberikan kasih-Nya kepada saya gitu pada saat itu. Dan saya merasa benar-benar terjamah sekali, teman-teman, dan satu hal Tuhan taruhkan di dalam hati saya, visi di dalam hati saya bahwa kamu harus menjadi saksi. Dalam keterbatasanmu ini kamu harus menjadi saksi justru. Kamu nggak bisa diam aja di rumah, kamu harus bisa menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang bahwa meskipun dalam keterbatasan ini, Tuhan tetap mengasihi kamu. Dan Tuhan tetap punya rencana yang besar, rencana yang indah dalam hidup kamu. Nah, di situ saya nangis, teman-teman, saya nangis. Dan tapi saya meresponi. Saya bilang, ya Tuhan, kalau memang itu kehendak-Mu, tunjukkan. Dan ini yang pengen saya saksikan, teman-teman, itu saya usia 16 tahun, belum sekolah. Ya, kalau teman-teman ketemu saya dulu mungkin nggak akan percaya gitu ya, saya nggak akan bisa ngomong kayak gini, nggak lancar ngomongnya gitu, tata bahasanya hancur banget, kata-katanya juga nggak tertata rapi, dan juga mungkin bahasanya juga nggak apa ya, nggak, pokoknya kosakata juga masih dikit karena memang nggak sekolah kan, ngitung aja nggak bisa, apa nggak bisa. Tapi itulah luar biasa, Tuhan buka jalan teman-teman, dan saya ketemu orang-orang yang mau bantu saya untuk ayo kamu mau lanjut sekolah gitu kan. Walaupun pada saat itu saya bilang ke saudara saya, salah satu saudara saya, saya punya mimpi gitu, saya punya visi di dalam hati saya yang dari Tuhan, bahwa Tuhan pengen pakai saya gitu ya. Teman saya itu ketawain saya, saudara saya ini ketawain saya gitu. Dia bilang, kamu gak usah mimpi deh gitu kan. Kamu jalan aja ke sana kemari masih nabrak gitu. Kamu aja nggak sekolah, SD aja belum lulus. Gimana kamu mau bisa bersaksi, ngomong aja nggak becus istilahnya tadi gitu ya, teman-teman ya. Tapi itulah Tuhan itu baik ya. Ketika usia saya 17 tahun, saya akhirnya sekolah teman-teman, walaupun sekolah informal. Ya, tapi Tuhan buka jalan melalui orang-orang di sekitar saya dan juga melalui teknologi. Kalau teman-teman tahu, teknologi itu udah semakin canggih banget dan sekarang
melalui laptop, melalui handphone, itu teman-teman yang keterbatasan fisik penglihatan seperti saya, tuh, atau teman-teman yang disebut tunanetra ya, teman-teman kalau mereka melihara, teman-teman tunanetra itu bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop. Ini saya pakai Zoom ini sendiri tadi, masuk sendiri, handphone sendiri gitu ya, bisa WA sendiri, bisa juga sekarang ini. Dan itu karena kemurahan Tuhan semuanya. Dan puji Tuhan tahun 2021 kemarin ya, barengan nih sama Owen di sini ya, Owen ya. Ya, saya masuk STT Battle the Way untuk ngambil S1 Teologi ya. Dan itu pastinya hanya karena kemurahan Tuhan, teman-teman. Bukan karena kekuatan saya, tapi semua hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup saya. Satu persatu Tuhan buka jalan. Dan sekarang di STT Battle the Way pun Tuhan masih buka jalan. Tuhan masih buka mujizat-mujizatnya buat saya. Saya bisa melewati ujian, saya bisa mengerjakan tugas, itu semua bukan karena kekuatan saya pastinya. Karena kalau orang pikir ya dalam keterbatasan ini apa sih yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi justru itulah di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan dinyatakan gitu, melalui orang-orang di sekitar. Seperti Owen nih, terima kasih Owen udah banyak juga bantu Cici gitu ya, untuk ngerjain tugas-tugas bareng dan sebagainya, dan juga melalui teknologi dan juga melalui hikmat yang daripada Tuhan pastinya. Jadi akhirnya teman-teman yang bisa saya saksikan adalah masalah apapun yang kita hadapi, seberat apapun mungkin kita pikir nggak ada jalan keluar begitu ya, kita pikir, saya juga pikir pada saat itu nggak ada jalan keluar bagi seorang tunanetra, seorang yang bisa dikatakan buta ya, kalau kita sebenarnya buta gitu ya, nggak ada harapan untuk masa depannya tuh cerah. Tapi saat ini saya bisa menyaksikan bahwa Tuhan tuh nggak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan kita percaya apabila ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Dan itulah yang saya rasakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat orang-orang yang mengasihi saya, bahkan sekarang saya bisa kuliah S1 gitu ya, itu semua Tuhan tambahkan dalam hidup saya ketika saya memutuskan untuk percaya dan mencari Tuhan. Jadi teman-teman, tetap andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun masalah kita, bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.